Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iban Barikrana. Saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, itu Elemental House, milik Pak Takwadin. Jadi, pertama kita dapat melihat set plan-nya. Jadi, set plan ini menjelaskan bahwa rumah ini berada di Jalan Manasah Papen, Kurung Baruna Jaya. Kemudian, selanjutnya, denah lantai dasar. Jadi, lantai dasar seperti yang kita lihat seperti sekarang. Ada garasi yang langsung ke pintu depan ataupun langsung ke jalan raya, dan juga ada tangga yang dapat naik ke atas level selanjutnya. Jadi dari level ini dikhususkan untuk tamu, dan ini dari garasi ada pintu masuk dikhususkan untuk pemilik rumah. Bisa kita lihat kalau dari pemilik rumah bisa langsung ke ruang-ruangan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, ke denah level 2,0. Denah ini merupakan seperti split level. Jadi denah ini, lantai ini digunakan untuk jalur tamu masuk langsung ke ruang tamu. Jadi tidak berpapasan langsung seperti tempat tadi, tidak langsung berpapasan ke ruang-ruangan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada denah lantai 1. Jadi denah lantai 1 ini lebih bersifat ke privat atau semi privat. Ada beberapa ruangan yang semi privat, seperti di sini ada musola, dan selebihnya itu mungkin lebih ke privat. Jadi yang privat, pertama bisa kita lihat di sini ada ruang orang tua. Di sini ruang orang tua ada walking drawer atau walking closet, dan juga ada kamar mandi. Di sini ada ruang kerja bapak, di sini ruang cuci, dan di sini ruang jemur. Selanjutnya, ada denah lantai 2. Jadi denah lantai 2 ini berfokus kepada kehidupan anaknya. Jadi di mana kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, jadi difokuskan ke kebebasan bergerak keluar untuk ke balkon, keluar untuk ke belakang, dan lebih luas di daerah sini di sirkulasinya. Jadi di sini ada ruang untuk anak, ruang anak kedua, kamar mandi dalam untuk ruang anak kedua, kamar mandi untuk ruang anak pertama dan tamu, dan juga ada kamar tamu. Dan juga ada ruang koleksi, karena anak pertama seperti yang sudah diwawancarai, dia menyukai mengoleksi Gundam. Jadi ruang ini bisa digunakan sebagai ruang hobi juga untuknya. Jadi kemudian ini merupakan tapak depan dari rumah Elemental House. Jadi seperti namanya itu, Elemental House ini lebih fokus kepada mencakupkan semua elemen-elemen dalam bumi. Cerita panjangnya ada lebih dari filosofi, buku filosofi makna. Tapi lebih singkatnya, ada prinsip-prinsip elemen yang ada di rumah ini, jadi lebih ke alami, tapi juga lebih elegan. Seperti yang dilihat dari sini, dari fasadnya mungkin lebih sedikit soft, lebih lembut dari teksturnya, kan, tapi ada sedikit campuran-campuran dari material-material alam seperti daun dan kayu. Ini adalah tampak kirinya. Di sini terlihat jelas ada taman lavender untuk mengusir nyamuk yang masuk. Karena sesuai dengan ada kisi di sini, jadi udara yang masuk dari daerah utara bisa membawa bau dari lavender ini masuk ke dalam, sehingga menjauhi nyamuk-nyamuk yang masuk ke dalam, yang ada di dalamnya. Kemudian ini adalah tampak kanan. Tidak terlalu banyak dekorasi karena tampak kanan ini terbatasi oleh rumah-rumah dari tetangga. Kemudian di sini untuk bukaan kamar mandi hanya ada di atas. Kenapa? Karena di bawah di sini sudah dikhususkan sedikit ruangan untuk mengeluarkan udara, sehingga tidak langsung terpapar di sini. Kemudian adalah tampak belakang. Jadi tampak belakang yang fitur paling unik adalah ruang botol kaca tersebut, di mana ruang botol ini merupakan salah satu fitur dari
ruang elemental house ini yang memanfaatkan orientasi matahari. Jadi bisa digunakan saat sunset, di mana rata-rata keluarganya pulang saat pukul 6. Jadi saat naik ke tangga bisa langsung melihat sunset melalui dinding botol kaca tersebut. Jadi berikut ada potongan melintang dari rumah ini. Kemudian adalah potongan memanjang dari rumah ini. Bisa kita lihat tangga hanya difokuskan kepada satu daerah, sehingga saat naik ke kamar masing-masing, anggota keluarga bisa melihat sunset saat sore hari, saat mereka pulang. Kemudian adalah aksonometri interior. Interiornya difokuskan kepada warna alami, elegan, di mana di sini bisa kita lihat warnanya warna monokrom, kan tetapi ada campuran dari warna alami atau naturalistik dari material-material kayu, dan juga ada pemandangan air mancur di sini. Jadi anggota keluarga yang masuk atau orang siapapun yang masuk dari sini bisa melihat langsung pemandangan dari luar dari pintu-pintu kaca tersebut. Kemudian ada aksonometri interior, lantai level 2,0, maaf. Jadi level ini hanya dikhususkan kepada tamu atau ruang tamu dan juga akses naik turun dari ruang tempat tidur ke kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aksonometri interior lantai 1. Jadi aksonometri ini, maksudnya lantai ini fokus kepada privat seperti yang saya bilang tadi. Interiornya fokuskan lebih kepada alami, dan juga sama seperti lantai di bawahnya, elegan dan naturalistik. Sama juga di lantai ini, yang membedakannya hanyalah sirkulasi dan juga akses ke outdoor, ke ruangan semi outdoor. Kemudian ada aksonometri eksterior. Fokus desain dari di sini adalah kontras dari bunga lavender dan juga dari warna-warna hijau ini. Mungkin agak terlalu kontras karena masalah cat. Jadi di sini warnanya lebih monokrom, kan tetapi ada kontras untuk warna lavendernya. Kemudian ini adalah rencana utilitas. Bisa kita lihat merah menandakan black water, hijau menandakan grey water, dan biru menandakan air bersih. Jadi air bersih ini masuk dari PDAM, disimpan dari sumur di bawah, dan dibawa ke pompa, dan juga dibawa dari sini ke segala arah. Dari sini kamar mandi, dan dari sini juga. Maaf, sedikit. Baik. Dan terakhir adalah perspektif. Tidak terlalu banyak dapat dikatakan, sama seperti aksonometri eksterior. Konsepnya seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.